Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Umat al-Islam, saudaraku seiman, Fudail bin Iyad berkata, siapa, kata beliau, man wuqiya anil arba'atil umur, dari 4 perkara, wuqiya syarr kulluhu fid dunya wal akhirah, maka ia akan dipelihara dari keburukan semuanya di dunia dan akhirat. Apa 4 perkara itu? Kata beliau, yang pertama yaitu ar-riya, ria. Yang kedua yaitu al-ujub. Dan yang ketiga yaitu al-kibr, kesombongan. Dan yang keempat yaitu al-izra, meremehkan orang lain dengan cara mengejeknya. 4 perkara ini merupakan penyakit ya akhal Islam. Yang bahkan kata Ibnu Qayyim, penyakit ini lebih berat daripada semua dosa-dosa besar yang tampak. Lebih berat daripada berzina. Lebih berat daripada makan riba. Lebih berat daripada korupsi. Karena sesungguhnya ia termasuk syirik. Terutama itu ria, ujub dan sombong. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena sesungguhnya setiap manusia punya sifat yang pertama, senang dipuji. Sehingga untuk betul-betul ikhlas dan selamat dari ria sangatlah sulit. Maka dari itu ya akhal Islam, Rasulullah SAW khawatir umatnya dengan kesyirikan ini. Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian itu syirik kecil, ar-riya, yaitu ria. Yaqumur rajul yusalli fayuzajin salatahu lima yara min nadhari rajul. Ada orang, kata Rasulullah, yang sholat lalu ia baguskan sholatnya karena ternyata ada yang memperhatikan dirinya. Orang yang ria akan diusir oleh Allah pada hari kiamat. Allah berfirman, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kamu kepada orang yang kamu harapkan pujiannya waktu di dunia. Wanzuru hal tajiduna indahum jaza. Dan lihat oleh kamu, apakah kamu mendapatkan pahala dari dia. Sementara ia tidak bisa mendapatkan pahala sama sekali. Saudaraku seiman, Allah menyifati orang munafik itu orang yang suka ria. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Allah akan tipu mereka. Kemudian Allah mengatakan apa? Apabila mereka berdiri untuk sholat,
mereka berdiri dengan malasnya. Yura'unan nas, mereka ria, ingin dilihat manusia. Umat al-Islam, maka kewajiban kita adalah memeriksa hati kita sebelum kita beramal saleh, sebelum kita melakukan amal ibadah. Karena ibadah sebesar apapun akan berubah menjadi dosa yang berat di sisi Allah hanya karena ria. Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang akan dipercepat, yang pertama kali diazab nanti pada hari kiamat. Salah satu awwalu man tusa'aru bihimun nar. 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Yang pertama alim dan qari. Allah bertanya kepada dia, apa amal kamu? Dia berkata, ya Allah, ta'allamtu al-ilm wa 'allamtuhu lin-nas wa qara'tul Qur'ana fika. Waktu di dunia aku menuntut ilmu, aku mengajarkan ilmu, dan aku membaca Quran karena engkau ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilmi tuqal alim. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya yang disebut ulama. Wa qara'tal Qur'an lituqal qari. Kamu membaca Quran hanya yang disebut qari. Wa qad qil, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Padahal ya akhal Islam, menuntut ilmu adalah amal yang agung. Membaca Quran dan mengajarkannya adalah amal yang agung. Tapi lihat saudaraku seiman, hanya karena ria, ia berubah menjadi amalan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pelakunya menjadi orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Maka hati-hatilah saudaraku seiman. Yang kedua yaitu ujub, merasa bangga dengan kelebihan. Allah berikan kepada dia kelebihan berupa ilmu, berupa amal, atau harta, dan yang lainnya. Rasulullah SAW sabda, bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuh. Ketika seseorang lelaki berjalan, sementara ia telah merasa ujub dengan rambutnya yang bagus, kata Rasulullah. Idh khusifa bihil ard, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Bayangkan saudaraku seiman, merasa ujub dengan rambut yang bagus. Bagaimana dengan seseorang yang merasa ujub dengan pakaiannya, merasa ujub dengan kendaraannya, dan yang lebih buruk dari itu ujub dengan amal saleh. Syekh Utsaimin mengatakan al-ujbu muhbitun lil amal. Ujub itu membatalkan amal saudaraku seiman. Yang ketiga yaitu kibar, sombong. Ia adalah merupakan dosa besar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya dengan kesombongan. Allah berfirman, al-kibriya uridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fih. Siapa yang menyaingiku dalam kesombongan, adzabtuhu binnar. Aku pasti akan azab dia dengan api neraka. Kesombongan walaupun sedikit saudaraku, itu bisa mencegah ia masuk surga. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Apa itu kesombongan? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran, lalu kita tolak karena kita merasa lebih berilmu, kita merasa lebih tinggi derajatnya dan yang lainnya. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain karena dia merasa sudah hafal Quran, lalu ia remehkan orang yang belum hafal Quran. Karena ia sudah banyak amal salehnya, ia remehkan orang yang sedikit amal salehnya. Ia merasa banyak hartanya, ia remehkan orang-orang miskin, ya akhal Islam. Semua itu kesombongan yang bisa mencegah pelakunya masuk ke dalam jannah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian yang keempat saudaraku seiman, yaitu al-izra. Meremehkan orang sambil meledek dan mengejeknya, bahkan dengan membulinya dan menjatuhkan kehormatannya. Disebutkan dalam hadis,
bahwasanya riba itu ada 70 pintu. Dan riba, yang paling berat, istitalatul rajul ala irdi akhih, seseorang merusak kehormatan saudaranya. Saudaraku seiman, meremehkan seorang muslim adalah dosa dan keburukan. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, bihasbi mri'in minasyarr an yahqiru akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan saat ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Ya akhal Islam, orang yang meremehkan orang lain seakan merasa dirinya lebih baik. Dan merasa lebih baik itu sifat iblis. Ketika iblis berkata, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Dari mana kita tahu bahwasanya dia lebih baik dari kita, lebih baik daripada dia? Mungkin ia lebih ikhlas, mungkin ia lebih takut kepada Allah daripada kita. Mungkin ia punya amal yang ia sembunyikan dan kita tidak tahu. Sementara kita tertipu oleh amal kita, lalu kita meremehkan orang, bahkan mengejeknya. Semoga Allah lindungi kita dari 4 sifat ini ya akhal Islam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma hdi wulata umurina ya rabbal alamin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma hdi syababal muslimin wa waffiqhum ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi Gazzah. Allahumma ansuril muslimina fi Gazzah. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.